Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu rahmat wa bikaramihi tubaddilu sayyiat wa bi'afwihi tarfa'u darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والألم اسمه طاهر مطهر معطر من اسمه منقوص موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشفيع الثقلين فيا أيها المشتاقون لرؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada sahib hadal kitab Kifayatul Akhyar dan kitab Matan Abi Syuja, yang mana beliau ini telah memberikan kepada kita rahasia-rahasia ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ilmu-ilmu yang berkah yang Allah jaga ilmu ini sampai hari kiamat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalih ila ruhiha hima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berdoa semoga apa yang kita akan kaji pada pagi hari ini Allah berikan futuhal arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila ma'rifatil ilmi. Allahumma wasahil ala akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hada. Allahumma ij'al majlisana hada majlisan mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقه أولادنا وبناتنا في الدين اللهم فقه ذرياتنا في الدين وعلمهم تأويل وافتح علينا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشر علينا رحمتك وافتح علينا من خزائن الحكمة برحمة الرحمن صلى الله على Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah terhitung, nikmat yang luar biasa besar sekali ya. Allah terus menerus menjadikan kita orang-orang yang suka, orang-orang yang senang, orang-orang yang cinta terhadap ilmu, nuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Hadhihi ni'matun azimah, ni'matun ni'matul uzma, nikmat yang begitu besar, ya. Yang mana Allah bagi kesempatan ini adalah taufik, pertolongan dari Allah dan kemuliaan Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih, bukan orang-orang sembarang. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan. Allah menginginkan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah melalui pintu surga, melalui pintu ilmu. Sehingga hadirnya kita Allah mudahkan ini di majelis ilmu adalah suatu majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu sebut di dalam naungannya berada di sisi-sisinya. Semoga kita insya Allah selalu dikenal oleh Allah. Wa dzukira fi ma indah. Nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk mulianya yaitu para malaikat, ya. Alhamdulillah beruntung mengaji yang bisa bersambung kepada imam-imam besar, imam-imam yang Allah jaga berkahnya ilmunya, ya. Sanadnya sampai umat Nabi Muhammad sampai sekarang. Dan kita juga bersyukur Allah berikan kita istiqomah, konsisten dari apa yang diberikan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala selalu ingin mengajak kita
hal-hal yang baik sehingga kita beragama Islam ini tidak cukup hanya dengan teori, tidak hanya cukup dengan iman, tapi kita harus melakukan namanya praktek. Praktek itu adalah Islam, dan Islam itu memerlukan fikih, dan fikih adalah salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Allah inginkan kita sebuah kebaikan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan kita dimanapun ada tempat ilmu di situ kita hinggapi, kita join, kita berada di majelisnya karena ini adalah sebagai hujjah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umurku, umurmu yang aku berikan untuk apa? Nah, ya. Jadi ketika kita nanti berada di padang mahsyar atau sudah berada di hari hari kiamat nanti fi yaumil akhir, Allah akan mempertanyakan kita semuanya. La la tazilu qadama 'abdin illa yus'alu an arba. Tidak akan bergerak kaki kita nanti di hari kiamat kelak di akhirat sebelum kita ini menjawab dari 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah. Dari umurmu engkau apakan? Engkau apakan? Wa an syababihi fima ablah. Dari masa mudamu, masa kuatmu, kau habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima amila bih. Ilmu yang kita pelajari ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa ilmu? Apakah engkau gunakan untuk beramal, mengajarkan kepada manusia, atau memberi manfaat kepada yang lain, atau mengajak orang-orang menjadi orang yang baik? Ya, kita ini ingin dijadikan oleh Allah orang yang baik. Orang baik itu tidak cukup. Orang baik mau berbuat baik, mau mengajak orang yang belum baik menjadi baik. Ya, itu tugasnya orang-orang yang belajar ilmu. Jadi kita tidak cukup hanya belajar, tapi tidak mengajak orang lain kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu ma fa'ila bih." Barang siapa yang menunjukkan, barang siapa yang mengajak suatu kebaikan seseorang, kemudian dia mengamalkan apa yang telah ente ajak, maka kebaikan mereka ini akan mengalir kepada kita. Masya Allah. Jadi setiap dia mengajarkan kebaikan, pahalanya kepada kita selalu mengalir. Yang terakhir Allah tanya wa'an malihi. Allah akan tanya kepada kita, hartamu min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartamu kau gunakan untuk apa dan kau keluarkan untuk apa? Dari mana kau ambil, kau dapatkan hartamu? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyai 4 nikmat ini yang kita di mana akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tuan-tuan, semoga kita insya Allah sampai keturunan kecil kita, sampai zuriat kita, sampai akhir zaman kita dikasih oleh Allah qurratu ayun. Anak-anak kita menjadi qurratu ayun. Terlebih utama kita menjadi qurratu ayun li Rasulillah SAW. Permata hatinya Rasulullah SAW. Rasulullah memandang kita menjadi bahagia. Rasulullah melihat kita, Rasulullah sangat senang. Rasulullah tengok kita, Rasulullah sangat cinta dan mengenali kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rizqna nazarta wa nazra rasulika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang yang pencinta ilmu. Di mana pecinta ilmu itu selalu dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya. Karena bagaimanapun langkah kita, baik kita berada di dalam dunia ini mencari ilmu, kita niatkan insya Allah lillahi ta'ala. Semoga kita berduduk bersama, kenal berjumpa lagi karena Allah, duduk lagi kita bacakan kitab yang bermanfaat ini, duduk lagi kita membaca tentang cintanya penduduk surga, ya, duduk lagi kita memberikan cintanya ilmu, duduk lagi kita mengenal siapa imam-imam fuqaha ahli fikih yang Allah jaga keberkahannya, ya, semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Kita telah bahas minggu lepas tentang ila. Ila itu dia bersumpah kepada istrinya agar tidak menggaulinya. Nah, kita sudah bahas. Sekarang insya Allah kita ke bab yang baru, bab tentang li'an. Li'an itu apa sih? Li'an itu tentang kalau kita mengenal li'an, kita akan baca dulu ya.
supaya kita bisa lebih berkah mengambil apa yang mereka tulis. Ala hadhihi niyyah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Pengarang berkata di dalam karyanya, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkahnya, ilmunya dan nafahatnya dan rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada beliau. Allah cinta kepada beliau dan Allah cintakan kepada kita insyaallah. Faslun fil li'ani, hukmul li'an. Pasal tentang bab tentang li'an. Wa idza rama ar-rajulu zaujatahu bizina. Jika seseorang lelaki, jika seseorang suami roma. Roma ini artinya melempar, tapi kita artikan menuduh. Jika seorang suami menuduh zaujatahu, istrinya, bizina, dengan melakukan perbuatan zina, fa'alaihi haddul qadhfi, maka bagi suami ini mendapatkan hukum qadhaf, hukum cambuk sebanyak 80 kali. Kalau dia tidak menyertakan, tidak membawakan bukti-bukti atau saksi-saksi. Illa, except, kecuali si orang suami ini dia akan dijauhkan dari hukum qadzaf kecuali jika dia ayyuqimal bayyinah, mendatangkan persaksian, mendatangkan keterangan, mendatangkan saksi-saksi dan orang-orang yang dapat menyaksikan kalau istrinya benar-benar melakukan zina. Au yula'in, atau kalau tidak dia mendatangkan saksi-saksi maka dia lakukan cara syariat yaitu yula'in, melaknat atau mengucapkan seorang suami indal hakim, di hadapan hakim, fil jami', di masjid yang besar, alal mimbar, di atas mimbar, fi jama'atin, di hadapan orang-orang jamaah, para hadirin yang banyak, minan nasi, daripada manusia. Dan seorang suami ini mengatakan, asyhadu billahi, aku bersaksi kepada Allah, innani laminas sadiqin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang jujur, fima romaitu, apa yang telah aku tuduhkan kepada istriku, fulanah, yaitu dia, minaz zina, dia telah berbuat zina. Wa inna hadzal walad, dan sesungguhnya anak ini, minaz zina, dari perbuatan hasil zinanya istriku, walaysa minni, bukan daripada benih, daripada nutfahku. Arba'a marrat, sebanyak 4 kali. Wa yaqulu fil khamisah, dan ditahan oleh hakim di kali yang kelima, ba'da ayya'izahul hakim. Kemudian yang kelima ini hakim sebelum melanjutkan sumpah yang kelima, hakim menasehatinya. Menasehatinya dengan apa? Si seorang suami ini dinasehati oleh hakim, hati-hati. Kalau engkau sudah kelima, engkau akan berbahaya. Maka seorang suami, dia disuruh oleh hakim untuk membaca wa alayya la'natullahi in kuntu minal kazibin. Bagiku laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya jauh daripada murka Allah. In kuntu minal kazibin. Jikalau aku berdusta. Wah, ini berat ya. Ini pembahasan sangat menarik nih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ftah alaina futuhal arifan fatham mubina. Apa itu li'an? Li'an itu dalam pembahasan fikih nikah, dalam pembahasan babun nikah, diletakkan oleh Imam Abu Syuja, oleh Kifayatul Akhyar, Syekh Abi Taqiyuddin juga Al-Hisni, beliau mensyarah. Li'an itu dari kata la'ana. La'ana, lam, ain, nun. La'na artinya melaknat. Sudah pahamlah makna laknat itu, sudah familiar ya, sudah pada tahu. Kalau diubah menjadi la'ana pakai lam alif, lanya panjang, la'ana itu namanya kalau dalam fikih, kalau dalam ilmu nahu namanya musyarakah. Musyarakah itu saling melaknat. Ya, suami dan istri mereka berdua saling melaknat. Makanya dinamakan la'ana, kemudian diubah menjadi masdar li'an. Li'an itu artinya saling melaknat. Dalam pembahasan fikih, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, li'an itu saling melaknat yang terjadi di antara suami dan istri. Ya, li'an itu terjadi antara suami dan istri dan mereka semuanya saling melaknat. Sebab apa?
Kok sampai bisa melaknat? Sebab akibat kasus masalah tuduhan berzina. Bagaimanapun entah suami menuduh istri, istri menuduh suami berzina, itu namanya li'an, saling melaknat, ya, atas sebab tuduhan zina. Nah, itu paham dulu makna yang tadi istilah. Salah satu persoalan rumah tangga adalah salah satunya persoalan atau masalah-masalah perselingkuhan, khianah az-zaujiyah, khianat terhadap seorang istri, khianat terhadap seorang suami. Ya, itu salah satu di dalam permasalahan rumah tangga. Jadi masalah salah satu di rumah tangga di dunia ya, bukan hanya dalam Islam, tapi di luar dunia Islam juga ada masalah perselingkuhan. Masih terjadi itu, apa namanya? Terjadi di dalam permasalahan salah satu rumah tangga. Sebenarnya bagaimana solusinya yang diberikan oleh Islam supaya kita ini tepat melangkah jika terjadi masalah ini? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lelaki yang pernah mengadukan istrinya, ya Bapak Ibu. Di zaman Nabi ada seorang sahabat, seorang lelaki datang kepada Nabi. Seorang lelaki ini mengadukan tentang istrinya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istriku itu dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi diriwayatkan oleh Imam riwayat Abu Dawud ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas nih di sini kisahnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian bilang, dia berkata, wahai Rasulullah, innam ro'ati la tamna'u yadan lami'. Nah, jadi begitu. Innam ro'ati, sesungguhnya istriku, la tamna'u yadan lami'. Dia itu tidak pernah eh, menolak daripada sentuhan laki-laki orang lain. Ya, jadi tangan lelaki ajnabi menyentuh istrinya itu dia terima biasa saja. Tahu maknanya, Bapak Ibu? Inna mro'ati la tamna'u yadan lami. Sesungguhnya istriku, dia itu selalu menerima orang yang menyentuhnya. Paham nggak makna ini kinayah? Ini kinayah ini. Kinayah itu artinya sindiran yang lembut, yang penuh adab ketika berbicara sama Rasulullah. Artinya apa? Kinayah ini bahwa istrinya ini mau diajak berzina oleh siapapun. Ya, jadi lelaki itu menceritakan tentang istrinya. Wahai istri Rasulullah, istriku itu dia tidak pernah menolak sentuhan daripada tangan lelaki. Nah, itu artinya istriku tidak pernah eh, tidak pernah menolak diajak berzina oleh lelaki yang lain, oleh siapapun. Nah, itu ya, itu namanya kinayah, dengan sindiran yang bagus. Dia mengadu tentang aibnya istri tapi dengan bahasa yang lembut. Itu bagus ya. Ini mengajarkan kita. Nah, jadi seperti itu. Apa rekomendasi Rasulullah SAW? Rasulullah SAW rekomendasinya apa? Kata Rasulullah, tolikha, ceraikan dia. Nah, gitu kata 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 Abi Dawud dalam hadisnya. Atau dalam riwayat lain, geribha. Geribha itu lafad, arti daripada lain, tolikha, ceraikan dia. Terus dia berkata, si suami ini yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akan tetapi saya mencintainya. Nah, terusnya, kalau saya mencerainya, saya tak kuasa. Saya khawatir, saya tidak kuat jiwa saya berpisah dengan istri saya. Nah, lalu apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fastamti' biha. Kalau begitu, beristimtaklah kepada istrimu. Bersenang-senanglah dengan istrimu. Jangan diceraikan maksudnya. Jadi, riwayat li'an, riwayat li'an itu, kalau bahasa lainnya, fa'amsik biha. Kalau gitu, pertahankan rumah tanggamu. Nah, seperti itu ya. Jadi, riwayat ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, masalah rumah tangga seperti yang tadi saya ceritakan dalam hadis Rasulullah, seorang lelaki mengadukan istrinya, itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Rekomendasi Rasulullah pertama apa? Ceraikan. Itu ajaran Rasulullah. Sehingga ini dijadikan salah satu dalil. Dijadikan kejadian ini
dijadikan dalil, dijadikan referensi, dijadikan sumber bolehnya terjadi talak atau permintaan khulu dari seorang istri untuk mencerai suaminya atau suami mencerai istrinya. Begitu ya. Permintaan pisah kalau ada kasus perselingkuhan suami istri. Nah, seorang wanita berhak juga mengajukan mengajukan cerai kepada hakim yang dinamakan hulu ya, ya di hadapan pengadilan mahkamah. Kalau dia mendapatkan bukti bahwa suaminya itu berzina misalnya, jadi bisa seorang suami juga bisa langsung menceraikannya seperti itu, bisa ya. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Pertama apa ya? Saat mengajukan itu tidak boleh mengatakan kata-kata sorry ya. Syarat yang pertama, ketika kita mau mengajukan cerai dengan sebab case-nya atau kasusnya perselingkuhan atau berzinaan, syarat pertama kita mengadukannya jangan dengan kata-kata sorry. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dengan mengadukan istrinya dengan bahasa kinayah. Ya Rasulullah, inna mro'ati, sesungguhnya istriku la tamna'u yadan lami. Istriku tidak pernah menolak sentuhan daripada laki-laki lain. Nah, itu ya artinya kita mengatakan tidak sorry kehadapan hakim atau siapa. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengatakan sorry, kalau kita mengatakan jelas, to the point, clear, bahwa pasangannya berzina, sementara dia tidak mempunyai bukti, maka dia terkena hukum yang namanya qazaf. Nah, lihat, kalau kita sorry, ucapkan, oh istri saya berzina, kemudian kita tidak mempunyai bukti, tidak punya persaksian. Ketika itu kita tidak punya bukti, kita kena dengan namanya hukum qazaf, hukum cambuk. Nah, itu hati-hati. Nggak boleh kita menuduh istri atau kita menuduh suami kalau tanpa bukti. Buktinya berapa? Buktinya ada. Buktinya 4 orang saksi. Masya Allah. Nggak macam-macam ini. Nanti saya terangin ya. Nanti saya jelasin. Apa itu qazaf? Fa'alaihi haddul qazfi. Tuh lihat. Orang ini harus ada qazafnya. Kalau nanti dulu. Orang ini harus, kalau misalnya suami menuduh istrinya selingkuh, suami menuduh istrinya zina, tanpa ada 4 orang saksi, maka si suami mendapatkan hukum qazaf. Qazaf itu apa? Qazaf, za, z, qazaf ya. Qazaf itu saya tulis di sini kalau nggak salah. Nah itu, qazaf itu menuduh berbuat zina. Oh, dan hukumannya tuduhan zina tanpa bukti itu 80 kali cambuk. Makanya ketika kita mencerai atau mentalak istri atau menghulu seorang suami kepada istrinya, suaminya, cukup pakai kata bahasa kinayah, ya. Pakai bahasa sindiran. Ya Rasulullah, istriku la tamya'u dan lami. Istriku tidak pernah menolak tangan laki-laki siapapun. Nah, itu artinya sindiran. Bahasanya bagus. Kenapa? Takut dia. Takut karena qazaf. Kalau dia nggak punya saksi, kena hukum qazaf. Kenapa kamu mengajukan hulu terhadap suamimu? Ya karena suami saya termasuk orang yang sulit menjaga kehormatannya. Nah, itu boleh, ya. Jadi seperti itu. Si istri mengadu kepada hakim. Kenapa kamu mengajukan hulu terhadap suamimu? Si istri menjawabnya apa? Wahai hakim, suamiku tidak bisa menjaga kehormatannya. Nah, itu bagus ya. Itu namanya sindiran. Bahasa-bahasa yang tidak langsung. Bahasa-bahasa yang tidak sorry, tidak jelas. Kalau misalnya si wanita datang ke pengadilan, lalu mengatakan suami saya telah berzina dengan fulana misalnya. Kalau si wanita itu sampai berkata seperti itu, ngomong seperti itu di pengadilan, maka si wanita ini dituntut untuk membawa 4 orang saksi terkait tuduhan zina kepada suaminya. Kalau nggak mampu, justru dia kena cambuk. Qazaf. Kena cambuk 80 kali si istri itu. Namanya hukum qazaf. Maka hati-hati. Ya. Fa'alaihi haddul qazfi. Qazaf itu menuduh orang lain melakukan zina. Ya, itu namanya qazaf. Kenapa ada hukum qazaf? Kenapa, Bapak Ibu?
Karena di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi, di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi kepada siapa? Ada yang tahu nggak? Terjadi kepada Sayyidatuna Khadijah, ibunda kita, Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah. Sorry. Sayyidah Aisyah. Yang terjadi dengan kasus hadisul ifki, berita bohong, berita hoax, berita fitnah yang viral di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuduhan yang keji kepada Sayyidah Aisyah ini. Sayyidah Aisyah pernah dituduh zina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan Abu Awatoh, ya. Pernah dituduh zina dengan dia. Yang mana yang membuat tuduhan ini adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik pada saat itu. Ini padahal kisahnya waktu itu Sayyidah Aisyah ini berada di dalam suatu kafilah, kelompok atau grup Sayyidah dalam perjalanan Sayyidah Aisyah, dia ketinggalan grup tersebut, ketinggalan rombongan. Ceritanya ketinggalan rombongan Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu saat ketika menemani Nabi SAW safar, ya, lalu Sayyidah Aisyah ini buang hajat. Nah, ketika dia kembali, dia kepada grupnya, dia tengok rantai kalungnya ini ketinggalan di tempat dia buang hajat. Kemudian dia kembali untuk mencari kalungnya. Ketika kembali ke grupnya, kembali ke rombongannya, kafilahnya sudah pergi duluan, ya, sudah pergi meninggalkan Sayyidah Aisyah. Kenapa pergi? Karena tempat memandu Sayyidah Aisyah itu para sahabat ini, Sayyidah Aisyah kan orangnya langsing, ya. Jadi ketika diangkat, ada atau tidak ada itu sama aja, nggak ada bedanya. Jadi para sahabat mengira Sayyidah Aisyah sudah masuk tandu. Tahu tandu kan? Dulu kendaraan Nabi Sayyidah Aisyah di dalam ditandu, ya kan, oleh para sahabat, ya kan. Nah, padahal Sayyidah Aisyah belum masuk padahal. Jadi para sahabat meninggalkannya. Dia kira Sayyidah Aisyah sudah masuk. Akhirnya Sayyidah Aisyah ketinggalan. Beliau kesulitan. Akhirnya beliau mau menyusul, tidak mungkin, mustahil. Karena zaman dulu kan tidak ada namanya media sosial, tidak ada internet, tidak ada telepon, nggak bisa komunikasi. Sehingga Sayyidah Aisyah memutuskan untuk berdiam di tempat berkumpulnya kafilah. Barangkali nanti kafilah itu atau grup itu kembali dan mencarinya Sayyidah Aisyah. Ya enggak? Nah, itu kata Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah tertidur di tempat dia ditinggal oleh para jamaahnya. Berbaringlah di tempat itu. Lalu datanglah seorang sahabat yang bernama tadi, ya, Sofwan bin Abu Awatah. Ini sahabat sengaja. Sahabat Nabi ini bersengaja untuk mencari teman-teman atau sahabat-sahabat yang late, yang terlambat. Ini ditugaskan untuk apa ya, sapu lah, menyapu kalau ada orang-orang yang terlambat, dia bisa menghantarkannya. Orang yang tertinggal dia bisa menjadikan guide. Ini Sofwan, ya. Jadi Sofwan ini tiba-tiba tengok Sayyidah Aisyah. Kemudian dia berkata kepada Sayyidah Aisyah, si Sofwan ini sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mencari sahabat-sahabat yang tertinggal. Nah, Sofwan berkata Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, naiklah unta ini. Nah, ketika naik ontanya, Sofwan ini memalingkan wajahnya, godul basar, ya, tidak memperhatikan Sayyidah Aisyah. Yang jelas dia berkata, dia memuliakan Sayyidah Aisyah. Sofwan berkata, wahai Sayyidah Aisyah, naiklah di atas onta. Sofwan itu akhirnya dia membawanya, menuntunnya di arah yang berbeda. Tali onta itu dituntun, ya, menghormati si Rasulullah SAW. Nah, begitu sampai kota Madinah, tiba di kota Madinah, orang-orang munafik tengok pada Sayyidah Aisyah dibawa oleh Sofwan. Ngapain aja selama ini Aisyah dengan Sofwan? Timbullah isu, timbullah hoax, timbullah fitnah, menyebar. Dituduhlah Sayyidah Aisyah berbuat zina dengan Sofwan. Nangis Sayyidah Aisyah. Nangis tidak berhenti-berhenti. Sampai air mata Sayyidah Aisyah itu tidak mengeluarkan air mata. Oh, berhari-hari. Ya Allah, ini ujian wanita, ya.
ketika dituduh oleh orang-orang munafik. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya, Sayyidah Aisyah, apa yang kau lakukan apakah benar? Apakah kamu benar melakukannya? Kalau kamu benar lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai gak bisa berbicara seperti itu. Sampai sampai Rasulullah SAW meragukan Sayyidah Aisyah. Sampai Sayyidah Aisyah berkata, saya nggak sanggup ngomong apa lagi, kata Sayyidah Aisyah. Kecuali apa yang diucapkan oleh Sayyiduna Ya'qub alaihi salam. Di saat Sayyidina Ya'qub bersedih karena kehilangan putranya yang bernama Yusuf. Fasabrun jamil. Saya tidak bisa berkata apapun ya Rasulullah. Kecuali saya berkata apa yang dikatakan Sayyidina Ya'qub. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Sesungguhnya Allah akan memberi pertolongan kepadaku. Masya Allah. Itu aja yang saya bisa lakukan. Kata Sayyidah Aisyah. Akhirnya turunlah ayat. Turunlah ayat yang membela Sayyidah Aisyah. Ya Rabbi. Dan turun ayat ini mengatur tuduhan orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan zina. Allah memerintahkan setiap orang yang menuduh zina, dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Kalau nggak bisa datangin 4 orang saksi, maka di 80 kali cambuk. Dicambuk dia 84 kali. 80 kali. Ya. Jadi ini ayat yang mengatur turun membela Sayyidah Aisyah. Hadirkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini harus melihat dengan penglihatan yang nyata. Harus 4 orang saksi itu melihat jelas. Nggak bisa bersaksi dengan, oh kira-kira, oh istri saya, oh suami saya. Nggak boleh. Seorang 4 orang saksi harus melihat telanjang dengan 4 mata, dengan matanya. Harus jelas dia. Ya. Ada orang menjadi saksi. Saya lihat dia masuk kamar, nggak tahu ngapain. Nah, ini nggak boleh, nggak diterima persaksian seperti ini. Nggak bisa. 4 orang saksi harus melihat dengan jelas, dengan matanya, ya. Nah, terus 4 orang saksi, kalau 3 orang saksi ini melihat jelas, 1 nggak jelas, nggak diterima persaksiannya. Lihat, Masya Allah. 4 orang saksi, 3 orangnya melihat jelas, 1 tidak melihat, nggak diterima syahadahnya, persaksiannya. Maka 4-4-nya harus melihat jelas. Kalau dia nggak mampu menghadirkan 4 orang saksi dan nggak melihat jelas, maka hukumannya adalah hukum qadzaf, hukum cambuk 80 kali. Itu yang namanya qadzaf, hukum menuduh orang-orang berbuat zina. Ya, itu dia. Awal mula ada hukuman qadzaf yang terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah yang membela langsung ya di kejadian hadisul ifki, berita bohong, berita hoax, berita fitnah. Ya, sehingga ini menjaga kehormatan orang-orang yang baik. Orang-orang baik dituduh zina, nggak baik, nggak boleh. Ini kan merusak citra nama seumur hidup, ya enggak? Makanya hukumannya keras, 80 kali cambuk. Nah, hidup kita di zaman sekarang, Bapak Ibu, sudah tidak diperhatikan ucapan-ucapan, ya. Di sekeliling kita, hidup yang di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini. Ucapan-ucapan kadang kita bernilai qadzaf, tapi kita tidak pedulikan. Misal kita sering mendengar di antara masyarakat-masyarakat yang lain. Dasar anak haram. Nah, itu sering dengar kan? Kita mengatakan kita mendengar dasar anak haram. Nah, itu sama saja menuduh ibu. Sama saja itu menuduh ibunya berzina. Nggak baik itu. Itu kena hukuman qadzaf itu. Kita menuduh anak itu anak haram. Sama saja kita menuduh ibunya berzina. Nggak baik. Kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan saksi dia melihat jelas, maka kita dihukum 80 kali cambuk.
Itu sampai dikatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni ya, orang yang mengatakan orang yang mengatakan dia anak zina, sama dia dengan menuduh orang tuanya berzina. Dan kalau nggak punya saksi, kena cambuk dia. Makanya kita harus berhati-hati. Pada saat ini, ya, terjadi kasus-kasus semacam itu, kemudian ingin melepas, ya. Nah, ini ada caranya. Ada caranya. Kalau kita mau terhindar daripada hukuman qadzaf, seorang suami ya, dia menuduh istrinya berzina, kemudian dia supaya tidak terkena hukuman qadzaf, dia harus satu membawa 4 orang saksi, ayyuqimal bayyinah. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus melaknah atau li'an, atau dia harus mengucapkan kalimat li'an, ya. Nah, misalnya suami suami menuduh, tapi suami hanya tahu saja, tahu tapi nggak bisa menghadirkan saksi, ya enggak. Cukup dengan cerai. Istri juga cukup dengan ajukan hulu tanpa mengucapkan kalimat-kalimat yang bernilai tuduhan. Itu ya solusinya ya. Jadi kalau seandainya suami mendapati istri hanya tahu saja, oh istri saya selingkuh. Itu tahu, cerai langsung. Jangan sampai kalimat menuduh. Karena kalau ada kalimat menuduh itu konsekuensinya bahaya, berat, besar. Nanti saya ceritakan nih bagaimana hukumannya berat begitu banyak, begitu besar, begitu keras. Itu ya. Itu solusi normalnya. Atau suami, istri melihat atau istri mendengar suaminya selingkuh. Istri langsung mengajukan hulu tanpa ada menuduh. Itu konsekuensinya. Itu solusi normalnya. Akan tetapi kalau misalnya levelnya sampai perzinaan, menghasilkan anak, dan suami ini mengingkari anaknya, ini bukan anaknya, gitu ya. Nah, ini digugat di pengadilan, maka berlakulah hukum li'an. Yang kita bahas sekarang ini, hukum li'an. Kata Abu Syuja, wa idza ramar rajulu zaujatahu bizina, seorang suami jika menuduh istrinya berzina, fa'alaihi haddul qadfi, maka kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia kena hukum qadzaf 80 kali cambuk. Illa, kecuali ayyuqimal bayyinah au yula'in, kecuali dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, ayyuqimal bayyinah, bukti bayyinah itu, atau yula'in, melakukan li'an. Nah, jadi pilihannya ada dua. Suami datangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus melaknah atau meli'an, lakukan li'an, ya. Harus harus dia li'an. Kalau nggak punya bukti. Nah, dan itu juga bebas dari hukum. Maka kalau misalnya suami ini sudah punya bukti atau dia meli'an, maka dia terbebas dari hukuman qadzaf namanya, ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya suami, jangan kita lah, insya Allah kita tidak terjadi. Amin ya Rabb, insya Allah. Menuduh si istri tanpa bukti, maka dia kena qadzaf. Cara kita supaya tidak kena qadzaf, kita datangkan bayinah, 4 orang saksi. Atau kalau kita kesulitan 4 orang saksi, kita yulain. Nah, maka kita terhindar daripada qadzaf. Nah, gitu ya. Itu pengertiannya. Bagaimana cara qadzaf, Ustaz? Cara qadzaf. Cara yulain. Cara yulain itu nanti saya jelaskan. Jadi dalil li'an itu pertama saya katakan dalilnya peristiwa yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah, ya. Hilal bin Umayyah itu salah satu 3 sahabat yang tidak ikut pada perang Tabuk. Kan saya pernah menjelaskan ya, ada seorang sahabat yang tidak ikut serta di perang Tabuk. Salah satunya Hilal. Hilal ini dia tidak ikut. Kemudian dia diasingkan oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasulullah, bahkan umat muslim jangan bersalam kepada dia supaya dia ini menjalankan hukuman daripada Allah, supaya Allah mengampuni, ya. Salah satu dari 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini namanya Hilal bin Umayyah. Hilal ini menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik bin Sahma, ya. Ayat ini terjadi setelah ayat Sayyidah Aisyah.
Ini kejadian yang kedua, ya. Nah, hilal itu ketika dia pulang rumah, dia tiba-tiba melihat istrinya dengan laki-laki lain di rumahnya. Ini hilal di zaman Nabi nih. Hilal ketika pulang rumah dari kerjaannya mungkin tengok istrinya dengan laki-laki lain. Hilal dia berpikir, kalau saya mencari 4 orang saksi, saya tidak mungkin. Mereka berdua sudah pergi. Si laki-laki ini pergi pasti. Nggak mungkin, nggak sempat lagi waktunya. Ya. Kemudian kalau saya bunuh laki-laki ini yang menggauli istriku, maka saya kena hukum kisos. Apa akhirnya? Hilal dia berdiam. Hilal akhirnya dia diam dan dia lapor kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dilakukan suami jika seorang suami melihat istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain?" Ya, Rasulullah SAW bersabda, berkata, hadirkan 4 orang saksi atau cambuk punggung. Kemudian dia ulang pertanyaan sampai 3 kali si Hilal ini. Rasulullah SAW akhirnya turunlah ayat yang mengajarkan tentang li'an. Ya, maka turunlah ayat yang mengajarkan tentang li'an. Oke, gitu. Bagaimana li'an diadukan? Maka li'an diadukan oleh Rasulullah oleh Allah diturunkan ayat li'an. Inilah ayat li'an. Yarmuna azwajahum walam yakul lahu syuhada. Maka syariat li'an itu terjadi dengan cara seperti ini. Caranya, seorang suami kalau dia mau terbebas daripada li'an, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, dia harus mengatakan li'an. Ya, cara li'an itu adalah yaqulu 'indal hakim fil jami. Seorang suami berkata di hadapan hakim, Fil jami di dalam masjid yang besar, alal mimbar di atas mimbar. Suami itu fi jamaah di hadapan manusia banyak. Dia berkata seorang suami ini, kalau dia melakukan li'an ya, kalau dia nggak bisa mendatangkan bayinah, nggak bisa mendatangkan bukti, dia melakukan li'an. Li'an ini seorang suami mengatakan di depan hakim di dalam masjid yang besar, dia berdiri di atas mimbar di hadapannya para manusia yang banyak. Si suami mengatakan dengan kalimat asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah. Innani laminas sadiqin, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang jujur. Fima romaitu, apa yang telah aku tuduhkan, aku lemparkan tuduhan kepada istriku karena istriku telah berzina. Oh, sampai seperti itu ya. Nah, dia berkata seperti itu, uh, ya. Ini adalah salah satu cara. Ini sunnah, tapi tidak menjadi syarat sahnya daripada li'an. Ya, para ulama ini adalah cara, tapi tidak menjadi syarat sahnya daripada li'an. Jumlahnya minimal 4 orang. Bagaimana diucapkan asyhadu. Ya, jadi kalau dia mengatakan empat kali, dia mengatakan 4 kali, asyhadu billahi innani laminas sadiqin fima ra'aitu bihi zaujati fulana minaz zina wa inna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Dia ucapkan berapa kali? Arba'a marrat. 4 kali dia ucapkan. Kenapa 4 kali? Karena dia menggantikan, karena dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Maka diucapkan dia sumpah ini dengan 4 kali ucapan, 4 kali sumpah, 4 kali saksi, asyhadu billah 4 kali. Wa yaqulu fil khamisah. Nah, ketika si suami mau mengatakan yang kelima, ditahan oleh si hakim. Si hakim ini dia menasehati, "Hai suami, hati-hati ya. Hati-hati yang kelima. Kalau kamu melanjutkan yang kelima, kamu harus mengucapkan alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Bagiku laknat daripada Allah jika aku termasuk orang yang dusta." Oh, ya. Kalau nggak jujur. Ya, seperti itu. Ya, wallahi ini berat sekali ya. Jadi ucapannya 4 kali, sumpahnya 4 kali, wa yaqulu fil khamisah, kemudian dia berkata yang kelima, dinasihati hakim,
wa alayya, dan aku siap la'natullahi, aku mendapatkan laknat dari Allah, in kuntu minal kadzibin, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. Lihat, dia menantang Allah. Karena kalau dia menuduh isi istrinya melakukan zina, kemudian nggak bisa mendatangkan pak saksi, dia melakukan li'an. Diucapkan 4 kali. Dinasihati yang mau kelima oleh hakim. Kamu bohong, kamu siap-siap nanti mendapatkan laknat daripada Allah. Ditahan oleh hakim. Awas ya. Kalau kamu nggak jujur, kamu mendapatkan laknat. Kalau kamu jujur, kamu aman. Ya, kalau kamu dusta menuduh istrimu, maka kamu akan mendapatkan siksa yang berat nanti di akhirat. Itu nasihat hakim. Yang kali keempat mau kelima. Ditahan oleh hakim. Jangan supaya ucapkan yang kelima. Harus dipikir lagi. Maksudnya diberikan kesempatan untuk menarik ucapan yang 4 kali tadi. Ucapan sumpahnya. Nah, kalau enggak, dia ucapkan yang kelima sudah berat. Ucapan alayya la'natullah. Bapak Ibu, lihat. Alayya la'natullah. Lihat. Alayya la'natullah. Ini kalimat berat wallahi. Tahu laknat? Laknat itu jauh daripada murka Allah. Tahu laknat? Dijauhkan raya rahmat Allah. Enggak dipandang oleh Allah. Seperti iblis. Yang dia tahu kan iblis? Iblis. Iblis itu dapat laknat dari Allah. Iblis itu dilaknat. Dia maksiat. Karena dia tidak mungkin mendapatkan rahmatnya Allah. Itu namanya laknat. Ya enggak? Nah itu, kalau suami sudah mengucapkan ucapan ini, maka dia mempunyai 5 konsekuensi. Lihat. Wa yata'allaqu bili'ani khamsatu ahkam. Suami kalau sudah mengucapkan 4 kali, terus ditambah 5, ya, maka suami ini mendapatkan konsekuensi 5 hukum. Apa? Sukutul haddi anhu. Si seorang suami, dia terbebas daripada hukuman qazaf karena dia telah 5 kali mengucapkan sumpahnya. Yang kedua, wujubul haddi alaiha, si istri wajib dirajam. Ya. Wa zawalul firash, langsung rumah tangganya bubar otomatis. Hancur rumah tangganya. Konsekuensi kalau orang sudah menuduh istrinya, kemudian dia mengucapkan sumpah 5 ini, maka yang pertama, sukutul had, si suami bebas daripada hukum qazaf, hukuman cambuk, karena dia sudah bersumpah. Yang kedua, wujubul haddi, si istri mendapatkan hukuman had, yaitu rajam. Wazawalul firash, maka rumah tangga suami istri ini langsung otomatis hancur, bubar, berantakan. Wanafyul walad, si suami nggak boleh mengaku dia adalah anaknya, harus dinafikan nasabnya kepada si istri. Wattahrimu alal abad, haram selama-lamanya. Istri mau kembali kepada suami, suami mau kembali kepada istri, haram. Nggak bisa. Beda dengan talak 3. Talak 3 masih bisa kalau si istrinya dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dicerai, kemudian iddah, kemudian kembali kepada suami menikahi lagi, itu boleh. Tapi kalau li'an, suami istri haram selama-lamanya. Nggak boleh kembali. Ya, ini konsekuensi hukum bagi orang-orang yang menuduh pasangannya telah berzina. Sukutul had yang tadi, sukutul had itu gugur. Si suami nggak dapat ya hukuman qazaf karena dia telah bersumpah 4 kali sebagaimana dia telah seakan-akan dia telah mendatangkan 4 orang saksi. Ditambah 1, dia siap mendapatkan laknat Allah jika dia dusta. Oh, ini bawa nama Allah dia. Makanya orang melakukan li'an itu harus, kalau tidak qat'i nggak bisa. Ya. Orang melakukan li'an kalau tidak qat'i, tidak jelas, tidak kuat, tidak akurat, nggak bisa. Jadi dilihat dulu, betul nggak istrinya nyata, benar nggak istrinya berzina. Yang kedua, hukumannya akan konsekuensi kalau si orang suami atau istri telah melakukan li'an, wujubul had, si istri harus dirajam. Istri harus dirajam. Ya, wujubul had, hukum pada istri. Karena kalau sudah dili'an seakan-akan ada 4 orang saksi, maka istri wajib namanya dirajam. Ini hukumannya begitu. Hukum asalnya itu istrinya bersih. Tapi ada suami berani melakukan li'an,
Seakan-akan suami sudah menghadirkan 4 orang saksi. Oh, bahaya nih. Maka si istri wajib untuk dirajam. Nggak sembarangan ya. Makanya ini li'an ini Bapak Ibu. Li'an itu hukumannya berat. Hukumannya ngeri. Hukumannya menakutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, zawalul firosh. Zawal firosh itu bubar. Zawal itu artinya hilang. Zawal itu artinya dikatakan furqah, terpisah secara otomatis. Bukan tolak, tapi bukan. Bukan hulu. Tapi sebab suami sudah mengatakan li'an, maka rumah tangga secara otomatis bubar. Rumah tangga otomatis hancur. Ya, namanya zawal. Zawal itu artinya lenyap. Zawal kan maknanya lenyap. Zawal artinya hilang. Firosh itu artinya metris, kasur, katil. Hilangnya kasur. Kenapa rumah tangga kok diungkapkan dengan kasur? Karena suami istri itu saking intimnya tidurnya itu satu kasur. Ya, makanya dikatakan zawalul firosh. Firosh itu kasur. Kemudian nafyul walad. Nafyul walad adalah penafian anak. Anaknya ini nggak bisa dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi anaknya itu dituduhkan dengan li'an tadi, kalau udah punya anak, jadi nggak bisa dinisbahkan kepada ayahnya. Dia harus dinisbahkan kepada ibunya. Itu namanya nafyul walad. Yang terakhir adalah tahrim alal abad. Tahrim, tahu kan tahrim? Haram. Diharamkan selama-lamanya. Maksudnya keduanya itu haram selama-lamanya. Untuk menikah lagi. Jadi suami kalau sudah meli'an atau istri sudah meli'an, tahrim alal abad. Siap-siap konsekuensinya. Dua-duanya haram untuk kembali untuk menikah. Gak bisa balik. Gak bisa rujuk. Kalau sudah melakukan li'an. Ya, gak bisa. Bahkan nikah baru gak bisa. Bahkan si istri menikah dengan laki-laki lain kemudian dicerai. Talak 3 tadi ya. Gak bisa untuk kembali kepada suami yang telah melakukan li'an. Itu berat li'an itu. Ya, ya, lebih berat daripada talak 3. Kalau talak 3 masih bisa balik. Ya, istri sempat menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, baru bisa balik kepada suami pertama. Tapi dengan li'an nggak bisa. Li'an ini fatal. Bahkan dalam Fathul Qorib ya, Abu Qasim Al-Ghazi pernah mengatakan nih. Bahkan suami mau menjadikan si mantan istrinya itu jadi budak supaya bisa digauli, nggak bisa. Tetap makanya dinamakan tahrimu alal abad, diharamkan selama-lamanya. Apa dalilnya? Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah innahu laminas sadiqin. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia harus mengatakan 4 kali saksi, ucapan saksi, yaitu ucapan li'an. 4 kali dia bersumpah, bersaksi di hadapan Allah kalau dia benar-benar termasuk orang yang jujur. Wal khamisah. Yang kelima, sumpahnya, la'natullahi alaih in kana minal kadzibin. Kalau dia berdusta, menuduh istrinya tanpa keyakinan, hanya asal tuduh saja, maka dia siap-siap mendapatkan laknatnya Allah, termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, naudzubillah min dzalik. Allahumma ab'id, Allahumma Allahumma ajirna min hadhihi al-awsaf al-khabisa. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat yang menuduh satu sama lain tidak berbuat baik. Ya. Ya, jadi Al-Qur'an ini berbicara langsung Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan syariat li'an. Ayat 6 dan ayat 7 ya. Ayat 6 dari surat An-Nur dan ayat 7 dari surat An-Nur. Ini adalah syariat li'an yang Allah sudah atur, yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, yang mana ini adalah kasus yang terjadi kepada tadi siapa namanya sahabat Nabi Hilyah bin Umayyah ya, Hilyah bin Umayyah. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa istrinya telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan uh, turun ayat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, tadi konsekuensi sudah kita jelaskan ya, dan ayat-ayat ini sudah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kepada kita. Kemudian ada hadis Nabi yang menguatkan daripada perkara ini daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, lil mutalai lil mutala'iyaini, orang-orang yang dua-duanya suami istri yang saling melaknat, hisabukuma 'ala Allah. Ya. Ahadukuma kadzib la sabila. Nah, bahasanya ngeri nih. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ada pasangan suami istri. Enggak, saya tulis di sini hadisnya. Ada pasangan suami istri yang saling melaknat, meli'an. Maka kata Rasulullah SAW, hisabukuma 'ala Allah. Maka hisab kalian itu akan dihitung oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satu di antara kalian pasti berdusta. Oh, kalau ada lihat, pasti ada salah satunya berdusta. Jadi kalau ada lihat, pasti salah satunya ada yang berdusta. Nggak mungkin dua-duanya benar, kata Rasulullah SAW. Dan tidak ada jalan yang lain bagimu kepadanya. Ya, jadi ini dikaitkan dengan tadi katakan tahrim alal abad, ya, tahrim alal abad, diharamkan kedua-duanya, tidak ada jalan lain untuk kembali kalau sudah suami atau istri saling melian, ya. Bahkan harta suami si istri sebab lian kamu tidak berhak apapun sebab lian. Jadi kalau hulu beda kan, kalau hulu dia mengajukan cerai kepada hakim untuk suaminya, tapi si istri harus membayar kompensasi, membayar iwad. Itu hulu. Perempuan mengajukan cerai. Si istri membayar iwad, membayar kompensasi, membayar ganti. Ya. Tapi kalau li'an, nggak ada kembali uang. Nggak ada kembali harta. Suami kalau sudah meli'an istrinya, harta suami nggak bisa kembali. Itu hartanya nggak kembali. Mahar suami nggak kembali. Beda mah hulu. Hulu suruh balikin si istri itu. Ya, kalau li'an tidak. Jadi tadi hukum lima itu yang terjadi kepada laki-laki kalau melakukan li'an. Ya. Kemudian Abu Syuja mengatakan, di sini Abu Syuja, wa yasqutul haddu anha bi antal ta'ina fataqula asyhadu billahi inna fulanan hadza laminal kadzibina fi ma ramani bihi minaz zina arba'a marrat. Masya Allah. Si istri akan terbebas dari hukuman li'an. Ya, dia juga bisa melakukan 4 kali sumpah. Ya, Masya Allah, si istri bisa ada pembelaan. Jadi hukuman istri tadi mau dirajam ya kan? Gara-gara si suami melakukan li'an dengan sumpah 4 dan ditambah 5. Istri bisa mengajukan pembelaan. Hukuman punishment kepada istri bisa gugur, bisa hilang. Sebab istri juga dia bisa melakukan li'an. Ya, tadi kedua-duanya kan wajib hukumannya pada istri. Kalau suami sudah melakukan li'an, istri itu kena rajam, ya kan? Nih, kena rajam nih. Wa wujubil had, istri kena rajam, wujubil had. Kalau si suami sudah mengatakan, tapi istri bisa melepas hukuman rajam ketika si istri bisa mengucapkan kalimat ini, asyhadu billah inna fulanan hadza laminal kadzibin. Harus diucapkan oleh seorang istri. Caranya seperti itu. Dia balas dengan li'an juga si istri. Li'annya begitu. Fatakulu, aku bersaksi kepada Allah. Asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah. Inna fulanan, bahwa fulan, suamiku, termasuk orang-orang yang berdusta. Laminal kadzibin. Oh. Fima romani minaz zina. Dari apa yang telah dia tuduhkan kepadaku, aku telah melakukan zina. Si istri bisa membela. Itu cara balasnya. Ya, supaya dia tidak terkena hukum rajam. Itu kalau suami hadir di situ. Maka di sini dikatakan fulanan. Nah, kalimat hada. Suami saya telah berkata dusta. Nah, diucapkan berapa kali si istri supaya dia tidak terkena rajam. Ya, wa yasqutul had. Maka gugur hukuman hadnya, rajamnya ketika si istri mengucapkan, aku bersaksi kepada Allah bahwa suamiku adalah termasuk orang-orang yang bohong,
orang yang dusta. Apa yang dia telah tuduhkan kepadaku terkait tuduhan zina. Dia ucapkan 4 kali. Nah, dan si istri mengucapkan yang 4 kali. Yang kelima kali setelah dinasihati oleh hakim. Hakim berkata nasihat, wahai istri, hati-hati yang kelima nih ya. Kalau kamu ucapkan yang kelima, kamu kalimatnya akan mendapatkan konsekuensi nanti di akhirat. Wa alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin. Aku berhak mendapatkan murka Allah jika aku termasuk orang-orang yang sadiqin ya. Jadi seperti itu. Murka Allah, siap mendapatkan murka Allah. Kalau suami saya termasuk orang yang benar, maka aku termasuk orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah. Jadi dia punya konsekuensi. Istri membalas li'an kepada suami, kemudian dia ucapkan 4 kali, kelima kalinya si hakim menasehati. Ucapkan yang kelima. Kalau suamimu benar atas tuduhanmu, kamu mendapatkan murka. Nah, kalau suamimu dusta, suamimu dapatkan apa tadi? Laknatullah, mendapatkan laknat daripada Allah. Kalau suamimu benar, kamu mendapatkan murka dari Allah. Jadi gitu ya. Nah, itu dalilnya apa? Dalilnya seperti itu. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saksi itu tadi bisa ditolak dari wanita ya atas nama Allah bahwa suami termasuk orang-orang yang dusta. Ya. Jadi kesaksian yang tadi suami ini, si suami sudah mengatakan seperti ini, kemudian si istri membalasnya dengan kalimat ini, ya, membalasnya dengan kalimat ini, maka persaksian suami li'an tadi dikatakan tidak berarti, ya, karena ada pembelaan suaminya, dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan yang kelima, si istri siap mendapatkan murka dari pada Allah jika suaminya jujur. Seperti inilah yang disimpulkan oleh para ulama tentang hukum li'an, Bapak Ibu. Kita bisa lihat betapa indahnya syariat Islam, ya. Islam datang mengatur rumah tangga, mengatur urusan rumah tangga, urusan-urusan yang berkaitan dengan syahwat, urusan berkaitan dengan nafsu, urusan dengan berkaitan dengan percintaan. Islam manutotun. Islam itu apa? Salah satu jalan keluar bagi orang-orang ingin melampiaskan hasratnya. Masya Allah. Punya cara. Sudah diatur. Cinta yang halal. Ada cinta yang haram. Sudah diatur dalam Islam. Jadi kita-kita semua jangan keliru. Ya, jangan salah kaprah. Laki-laki pada cinta, laki-laki cinta laki-laki itu nggak boleh. Ini keliru. Ini cinta yang salah. Makanya banyak kan lagi digaungkan oleh LGBT. Syuzuz kalau bahasa Arabnya. Syaz, orang yang sakit. Orang yang kelainan. Syaz, syuzuz. Ya, kalau misili. Ya, kalau bahasa Arabnya. Makanya harus dikontrol. Cinta yang benar diarahkan pada pernikahan. Itulah Islam. Kemudian dalam pernikahan ada perjalanan-perjalanan pernikahan. Ada permasalahan-permasalahan. Contoh permasalahan perselingkuhan. Islam membawa jalan solusi keluar yang barusan tadi kita bahas, yang namanya li'an, ya. Kalau nggak ada li'an, habis itu dirajam. Suami dirajam, istri dirajam. Makanya ada li'an, mengatur. Ya, begitu alhamdulillahirabbil alamin. Itu pembahasan li'an. Insyaallah ini ada saat kalau istri yang menuduh suami berzina secara sindiran tanpa bukti, adakah istri itu dikira qazaf? Ada. Apa hukumannya kalau sekiranya istri itu tidak dihukum cambuk? Lihat. Fahukmuhu 'ala Allah. Hukumnya di atas Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang ini, Bapak Ibu, hukuman Islam itu seakan-akan sudah terkubur, sudah terhilangkan daripada identitas kita menjalankan syariat Islam. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati karena konsekuensinya bukan hanya di dunia, tapi nanti balasannya di Allah Subhanahu wa taala wal billah. Hukuman tidak berarti tadi yang dikatakan oleh penanya Bang Abdul Aziz, nanti hukumannya nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia tidak bisa dihukum, nanti ditunggu oleh Allah nanti di akhirat. Maka dari itu kita harus taubatan nasuha. Dan kita harus benar-benar hati-hati terhadap ucapan kalau dalam rumah tangga. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bahas tentang tasawuf. Kita akan membahas tentang definisi iman, Islam dan ihsan. Yang mana kita itu tidak akan sempurna menjadi orang yang beriman.
Tidak akan sempurna menjadi orang yang berislam kalau kita tidak sama-sama saling berjalan. Islam itu siapa? Kita berislam tapi tak faham makna Islam yang hakiki. Islam itu maknanya taslim. Taslim itu menyerahkan. Islam itu artinya al-hudu, tunduk, wal inqiyad, patuh. Islam itu diambil dari kalimat dari kata dari asal kata aslama yuslimu, islaman. Kenapa disebut Islam? Kenapa orang yang beragama Islam disebut muslim? Karena orang kalau sudah masuk Islam, dia beragama Islam, maka dia telah berikrar. Dia telah menyatakan, berjanji untuk patuh, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti yang daripada Islam. Jadi Bapak Ibu Tuan Puan sekalian yang dirahmati Allah, kalau sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh, tidak taat, tidak sholat, bahkan ya pasti ada yang salah dalam keislamannya, ya enggak? Ada yang tidak tepat keislamannya dia, ada yang kurang dari pemahaman Islamannya dia. Karena itu kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Islam. Nabi yang Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah ini, menafsirkan, menerjemahkan Islam di hadapan para umatnya. Ketika ahlu Mekah, penduduk kota Mekah, Nabi Muhammad al-hub, kecintaan, qoblal iman, sebelum iman. Al-hub, kecintaan, sebelum Islam. Jadi harus dikenalkan dulu rasa cinta. Kalau kita tidak tahu esensi Islam, siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah. Maka kalau kita sudah berada di dalam Islam, kita akan mendapatkan konsekuensi, mendapatkan ujian-ujian cabaran. Nah, ya, Nabi menyebutkan begini, Islam itu begini, Islam itu begitu, Islam ini ada aturannya, Islam itu ada syariatnya, Islam itu ada hadnya, ada batasannya, Islam itu ada fardunya, Islam itu ada sunannya. Nah, maka kalau kita tidak paham, tidak patuh, tidak tunduk, tidak terima dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan, apa yang Allah dan Rasulullah bawa untuk kita belum sempurna Islamannya. Ya, itu pertama. Yang kedua Islam. Diartikan Islam itu menghadirkan ketenangan, nyaman, bahagia. Kalau Bapak Ibu, tuan-puan, sudah berislam sampai hari ini, dari kita lahir sampai hari ini. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini tidak tenang. Tidak mendapati kebahagiaan, tidak mendapati ketentraman, tidak mendapati kelapangan dada, sumpek gelisah, berarti belum sempurna keislaman kita. Ya enggak? Ada kaitannya dengan yang pertama. Kalau kita patuh pada Allah, pasti akan menghadirkan yang kedua, yaitu ketenangan. Damai, bahagia. Ya, tenang dalam kegelisahan dunia, dan tentram dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Itulah makna daripada iman dan Islam. Jadi, kalau kita belum mendapatkan bahagia, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kenyamanan hidup, bisa jadi kepatuhan kita kepada Allah masih kurang. Harus kita introspeksi diri, ya, harus kita hisab pada diri kita sendiri. Bukan ente yang hebat sampai profesor title-nya. Bukan ente yang hebat orang yang sudah mendapatkan posisi doktor. Bukan ente yang hebat punya gaji besar, punya jabatan yang hebat. Tapi ente tidak tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Karena Bapak Ibu, kita harus perhatikan. Yang punya rizki adalah Allah. Lihat. Sumber rizki adalah Allah. Allah bisa menahannya. Allah bisa memberikannya. Allah bisa mencabutnya. Allah bisa memuliakannya. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang punya kemudahan Allah. Yang punya ketenangan Allah. Barangkali ada yang kurang dekat dengan Allah, maka siap-siap orang yang hidupnya enggak tenang. Ya. Yang ketiga, Islam dinamakan adalah terambil dari kalimat salam.
Salam itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dinus salam. Yang diraih oleh kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tinggi. Sedangkan iman adalah yakin dan tanpa ragu. Ya. Jadi kalau misalnya orang berislam, tapi dia aktivitasnya tidak beribadah, bukan cuma baik, tapi dia tidak dikatakan seorang yang beriman. Karena iman harus dibarengi dengan Islam. Iman itu adalah makanannya akal. Tasdiqum bil qalb, diikrarkan, diyakinkan, dibenarkan oleh hati, ya, diimplementasikan, diaktualkan oleh arkan dengan anggota tubuh kita yaitu Islam dengan aktual, dengan praktis. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini bukan ilmu fisik. Ihsan bukan ilmu fisik. Iman tadi akal dan hati, Islam adalah fisik, dan ihsan itu adalah ketiga-tiganya tidak boleh terpisah. Ketiga-tiganya harus berjalan seiringan. Harus berjalan bersamaan. Maksud beriringan bagaimana Ustaz? Harus beriringan itu adalah ketika seseorang dia ketika mengatakan saya muslim, kok tidak mukmin? Kan imannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan syahadatnya kalau dia tidak beriman? Kalau nggak percaya sama Allah. Bagaimana dikatakan syahadatnya kalau syahadatnya nggak percaya sama surga dan neraka? Ya. Jadi Islam dan iman itu nggak bisa dipisah. Jadi Islam itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik yang menjadikan buahnya berada di hati kolbunya, fisiknya kolbu. Nah, itu kalau nggak ada ihsan, jalannya biasa-biasa saja. Makanya orang berislam beriman, nggak ada ihsan, itu biasa-biasa saja. Ibadah biasa-biasa saja. Tapi kalau iman, harus dibarengi dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Lihat, disatukan terus dalam satu ayat itu. Amanu wa amilus solihat. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat. Selalu bergandengan amanu, dia iman, kemudian amal soleh. Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, neraka gaib, surga gaib, rasul gaib, jin gaib, Allah gaib, ya enggak? Wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa zalika, ya kan? Dia mendirikan salat dan mengerjakan zakat. Amanu dan amalu. Ya, itu ya. Jadi harus itulah amal yang dibarengi dengan iman dan Islam. Orang yang mau tambah imannya harus tambah Islamnya, ya. Orang yang mau tambah imannya harus tambah Islamnya. Orang nggak butuh dengan ya, bukan nggak butuh. Orang Islam jangan jangan puas dengan perkara yang fardu. Sebagaimana Imam Ghazali menulis dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Imam Ghazali itu menasihati kita. Jadi Imam Ghazali punya murid. Murid itu kalau orang Arab, kalau manggil muridnya itu dinamakan anak. Wahai anakku, ya. Ayyuhal walad. Saya dulu berguru sama guru saya dipanggil walad. Wahai anakku. Nah, Imam Ghazali nulis kitab namanya Ayyuhal walad. Sampai beliau menceritakan di dalam nasihatnya Imam Ghazali di dalam kitab yang tipis itu. Ayyuhal walad, wahai anakku. Janganlah kalian puas terhadap perkara-perkara yang fardu. Ente sudah melakukan ibadah fardu, puas. Salat lewat waktu, puas. Puasa Ramadan, puas. Alaikum an tazida bin nawafil. Maka tambahlah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya, perkara-perkara yang sunnah itu adalah perkara-perkara yang luar biasa keuntungannya nanti di akhirat. Maka Imam Ghazali melanjutkan, al-fardu, ibadah-ibadah fardu, apapun, ya, huwa ra'sul mal. Ibadah fardu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal itu artinya, maknanya modal. Kita bisnis. Kita ingin kembali modal. Rugi nggak? Rugi. Kita bisnis, kita pengen namanya untung. Ya enggak? Maka dari itu, Imam Ghazali mengatakan fardu adalah ra'sul mal. Ibadah-ibadah fardu adalah modal. Tapi nawafil, sunnah-sunnah,
itu adalah ar-ribhu, untung, keuntungan, profit, ya, keuntungan. Jadi orang masuk surga, jangan puas masuk surganya doang, tapi dia harus meraih namanya keuntungan yang dinamakan ar-ribhu. Dia ingin derajat, satu derajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna ya Rabb. Dia ingin derajat dengan para nabi. Dia ingin derajat sama para malaikat, ya, seperti orang-orang ahli Quran itu. Al-mahiru bil Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan tengok kanan kirinya, hadapannya, belakangnya, semuanya malaikat. Ma'asafaratil kiramil bararah. Berada di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Jadi ente masuk surga, jangan puas. Masuk surga yang paling rendah, jangan. Udah masuk, saya udah bersyukur Ustaz. Jangan. Kata Imam Ghazali, tambah dengan nawafil. Al-fardu ra'sul mal, wan nawafil ar-ribhu. Ya. Fardu adalah modal kita dalam menjadi hamba Allah. Pasti insya Allah masuk surga. Amin, amin ya Rabb. Allahumma skinnal jannah. Ya, Allahumma nasab ridhokal jannah. Wal nawafil ribhu, perkara-perkara sunnah yang dapat menghantarkan kita derajat kepada surganya Allah yang paling tertinggi. Nah, kita tengok nanti Imam Bukhari, kita tengok nanti Imam Ghazali, kita tengok nanti Imam Syafi'i, Madzhabul Arba, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Itu namanya diraih dengan nawafil. Itulah yang dinamakan ihsan. Jadi orang kalau misalnya Islam, iman tanpa ihsan, dia enggak berjalan. Makanya Nabi SAW selalu menasihati kita ketika beliau selalu berkunjung kepada kuburan Baqi, ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Setiap manusia sebelum lahir ke dunia ini telah dicatat oleh Allah tempat duduknya nanti di akhirat atau di surga. Itu yang diceritakan oleh Abu Hurairah, ya. Diceritakan oleh Zainal Utsman ketika tengok liang lahat, ketika tengok liang kubur, dia, ya Allah, amalku masih sedikit, tapi perjalananku masih banyak, aku tidak punya bekal. Nah, itu lihat orang yang seperti itu tuh wa'i, orang yang sadar, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati kita jangan berpasrah dengan catatan yang Allah sudah catat. Kata Nabi SAW, i'malu fakullu muyassarin lima khuliqalah. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berusahalah, beramallah untuk berbuat. Fakullu muyassarin, setiap orang akan dimudahkan menuju tempat yang diciptakan untuknya. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan jalan menuju ilmu ini, majelis ilmu ini. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Lihat, tengok, ada nasihat yang indah dari Habib Ali Al-Jufri. Beliau berkata kemarin berkunjung ke Indonesia, setiap manusia itu yang lalai dengan kematian, maka dia akan dipermainkan dengan mudahnya oleh hawa nafsu. Naudzubillah. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma wafiqna ya Allah. Bapak Ibu, kita ada nasihat dari Rasulullah SAW, mohon diamalkan. Nabi SAW bersabda, man qala idza asbaha, siapa orang jika berkata, dia berdoa, idza asbaha, di waktu pagi hari, dia ucapkan raditu billahi robba, aku ridha atas Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam adalah agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Apa kata Rasulullah? Ana za'imu la akhadanna biyadih hatta udkhilahul jannah. Aku adalah seorang pemimpin yang dapat menarik tangannya sampai dia akan aku masukkan ke dalam surganya Allah. Orang mengamali hadis ini, kualitas dan kejaminan. Ini dhamin. Az-za'im adalah dhamin. Rasulullah yang menjamin. Maka kita amalkan ya. Kita sudah baca tadi pagi sebelum kajian mulai dengan Ratib Al-Haddad. Di dalamnya ada kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang membaca 3 kali, apa kata Nabi SAW? Ana za'im, ana dhamin. Dhamin, aku adalah penjamin. La akhwazanna, la akhwazanna. Kalimat Rasulullah ini ya. La itu takkid. Aku benar-benar akan mengambil tangannya, dipegang oleh Rasulullah tangan kita, amin. Hatta udkhilahul jannah. Aku masukkan orang itu, umatku itu ke dalam surganya Allah. Ayo, nasihat terakhir, mohon diamalkan ini. Dan ini kata Rasulullah SAW, isbiru, sabarlah kalian dalam mengarungi hidup ini. Hatta sampai talqauni alal haud, menjumpaiku nanti di telaga Kausar. Allahumma rzuqna syurbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Ya Allah, karuniakan aku, karuniakan kami semua jamaah yang hadir di majelis ini, tegukan air daripada telaga Kausar yang mana dari tangan Rasulullah SAW yang mulia. Jika meminumnya, la nazma'u ba'daha abada. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita telah akhiri kajian ini. Hari ini insya Allah, kita insya Allah tutup dengan munajat kepada Allah. Agar kita memberkahi di majelis ini dengan ditambahkannya manisnya iman. Dirasakan kelezatan berislam. Dikarunia oleh Allah ihsan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah selalu melihat, memperhatikan, memandang kita. Harus menjaga seorang muslim itu agar kita bisa dipandang. Jangan sampai seorang muslim itu diabaikan oleh Allah. Enggak dipandang, enggak diperhatikan, enggak dilihat, enggak ditengok oleh Allah dalam kesehariannya. Maka kita harus menjaga. Allah berkata, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin selalu kita menjaganya Allah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min dzambil azim. Ya Allah, mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa kami yang begitu besar, dosa-dosa kami yang begitu banyak, dosa-dosa kami yang begitu menggunung, dosa-dosa kami yang begitu tinggi menjulang, dosa-dosa kami yang begitu kami melupakannya, dosa-dosa kami yang begitu kami mudah melakukannya, dosa-dosa begitu kami sengaja melakukannya. Nah, nastaghfiruka ya Rabb, nastaghfiruka ya Rabb, nastaghfiruka ya Rabb. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa khalaqtana wa nahnu abad. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, diqqaha wa jillaha kabiraha wa saghiraha hadiraha wa ghaibaha. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha pemberi maaf, yang maha pemberi rizki, yang maha pemberi hidayah. Anta Rahmanur Rahim, nas'aluka bi asma'ikal husna. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang indah. Wa nas'aluka bi sifatikal ula, dengan sifat-sifatmu yang mulia ya Allah. Wa nas'aluka bismikal a'zam, dengan kami memohon nama-namamu yang agung. Antarzuqana ya Allah, jadikan kami rizki akan kami, nikmatnya kan kami, nikmat Islam, iman dan ihsan. Matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan beramal soleh ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beramal soleh ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beramal soleh ya Allah. Waktu yang kau sukai ya Allah. Amal yang kau sukai ya Allah. Wafatkan kami di saat itu. Sehingga engkau radin anna. Engkau ridho terhadap kami. Allahumma Rabbana salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, dengan berkah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukakan kami perkara-perkara yang susah, problem-problem yang besar, kesulitan-kesulitan yang berada di dalam hidup kami, kegundahan dan kegelisahan, kesedihan yang menyelimuti hidup kami.
Ya Allah, dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang kau bahagiakan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Urzuqna ya Allah ziyarat baitikal muazzam wa rasulikal mukarram. Berikan kami karunia ya Allah agar kami dapat mengunjungi rumahmu, dapat beribadah di masjid Rasulmu ya Allah. Allahumma Rabbana inna nas'aluka bifadlika wa rahmatik fa innaha la yamlikuha illa ant. Ya Allah, kami memohon dengan karuniamu dan rahmatmu. Karena sesungguhnya rahmatmu dan karuniamu tidak ada yang mempunyai kecuali dirimu. Allahumma Rabbana ij'al majlisana hada majlisan mubarakan marhuma. Jadikan majlis ilmu ini ya Allah majlis yang penuh berkah, yang dapat menggetarkan hati kami, yang dapat merubahkan sifat kami, jiwa kami, yang menjadikan kami tenang dalam hidup ini. Berikan manfaat apa yang telah kau ajarkan ya Allah. Waj'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna. Ya Allah, jadikan kami berpisah daripada majelis ini kecuali Engkau telah ampunkan dosa-dosa kami. Jangan kau pisahkan kami dari majelis ini kecuali Engkau telah bahagiakan kami, senangkan kami, berikan kemudahan kepada urusan-urusan kami, berikan kesulitan yang telah Engkau berikan solusi-solusinya, berikan kesembuhan bagi kawan-kawan yang sakit, saudara-saudara yang sakit, orang tua yang sakit, anak-anak kami yang sakit, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyya wala mahruma. Jangan kau jadikan kami yang hadir di majelis ini orang-orang yang syaqi, yang sengsara. Dan orang-orang yang jangan jadikan kami orang-orang yang diharamkan daripada rahmatmu. Pandang kami ya Allah. Allahumma alaika nazarah. Allahumma anzur ilaika ya nazarah. Nazarah minnaka rahmah. Pandangan yang rahmah darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqih auladana fid din. Jadikan anak-anak kami faqih. Faqih terhadap agama ya Allah. Ta'in, taat kepada agama ya Allah. Berikan kami rizki daripada birrahum. Warzuqna birrahum. Berikan kami nikmatnya birrul walidain dari mereka kepada kami dan kami kepada orang tua kami. Wala tadurruhum. Jangan berikan mereka kesulitan ya Allah. Jangan sengsarakan anak-anak kami ya Allah. Jangan berikan anak-anak kami kesulitan ya Allah. Ridhoi mereka, bimbing mereka, jaga mereka, jauhkan mereka, sehatkan mereka. Wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana alif baina qulubina, alif baina qulubi zaujatina. Satukan hati kami dengan istri kami, suami kami. Jadikan kami selalu harmonis dalam rumah tangga kami sampai menghantarkan kepada surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup insyaallah dengan bacaan doa dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga berkah majelis ini dan kita insyaallah diberikan oleh Allah nafahat, pancaran-pancaran, nasamat, curahan-curahan yang menyegarkan jiwa kita yang kosong, jiwa kita yang keras, jiwa kita yang membatu, jiwa kita yang gelap. Semoga berkah untayan-untayan bait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا يا ربي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Insyaallah Bapak Ibu, kita mendekati bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, Rabiul Surur. Hati kita akan dibahagiakan oleh kedatangan bulan Nabi Muhammad SAW, bulan hadapan. Insyaallah kajian-kajian ke depan kita akan lagi menggali bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita insyaallah diberikan oleh Allah umur yang berkah, umur yang menghantarkan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Terima kasih. Saya titipkan Bapak Ibu dan keluarga semua kepada Allah. Semoga Allah jaga semuanya dan bahagia. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha